Siapa sangka negara superpower sekelas Rusia yang memiliki persenjataan mutakhir faktanya berhasil diinvasi Ukraina. Dalam sekali serangan jitu, Ukraina dengan mudah berhasil menduduki wilayah Kursk di dekat perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Ini menjadi sebuah sejarah bagi Ukraina karena mereka mampu untuk merebut wilayah Rusia dengan taktik hebat. Ada dua spekulasi yang melatar belakangi mengapa wilayah Kursk berhasil direbut paksa oleh Ukraina. Yang pertama, Ukraina menjalankan strategi secara senyap dan cepat, membatasi informasi yang mungkin akan tersebar sehingga membuat Rusia sulit untuk melakukan persiapan dari ancaman invasi. Terbukti tentara Ukraina dilaporkan diberitahu tentang serangan itu, tepat beberapa jam mereka akan memulai invasinya. Bahkan untuk mengelabui lebih jauh Kremlin, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, baru mengkonfirmasi keberadaan pasukannya di Kursk seminggu setelah operasi dimulai. Наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога і посилюємо. Yang kedua, beberapa pengamat menduga keamanan perbatasan Rusia dan Ukraina, termasuk wilayah Kursk, begitu lemah. Kemungkinan ada kekurangan intelijen, pengawasan, dan pengintaian Rusia terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Karena titik lemah inilah yang membuat Ukraina memanfaatkannya dengan cermat untuk merebut salah satu wilayah Rusia. Ini menjadi sebuah kemajuan bagi Ukraina dan memberikan prestis kepada Zelensky atas kemampuannya dalam mensiasati Rusia dan membawa Ukraina di puncak kemenangan perang. Sedangkan invasi Ukraina ke Kursk menjadi kemunduran bagi Kremlin, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu terlihat pada saat pertemuan dengan kepala keamanan Rusia. Putin tampak gelisah hingga memotong pembicaraan gubernur daerah yang mulai membuat daftar permukiman yang direbut Ukraina. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa keberhasilan Ukraina merebut wilayah Kursk dari Rusia akan menjadi masalah besar bagi Kremlin. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar, sepenting apa wilayah Kursk bagi Rusia? Atau paling tidak, mengapa invasi Ukraina ke wilayah Kursk membuat Putin kalang kabut? Представители зарубежных компаний и предпринимателей демонстрировали свою готовность. Dapat dipastikan serangan tersebut berhasil menampar Putin saat ini, karena keberhasilan Ukraina membobol perbatasan hingga merebut salah satu wilayah Rusia menjadi pertanda akan ketidakmampuan Putin dalam menjaga keamanan wilayahnya. Sehingga citra Putin sebagai salah satunya orang yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas Rusia kini hancur sia-sia. Seperti halnya serangan mendadak oleh kelompok Hamas di Israel, tepat pada tanggal 7 Oktober kemarin, di mana Perdana Menteri Netanyahu mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak atas ketidakmampuannya mengantisipasi serangan tersebut. Itu menjadi salah satu contoh kasus akan kerentanan Putin yang tentu dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya. Pasalnya serangan telak tersebut berhasil membuat Ukraina menyandera ratusan pasukan berumur 18 hingga 20 tahun yang tengah menjalani wajib militer di Kursk. Dan saat ini Kremlin tengah berada di situasi sulit karena keluarga mereka tentu menuntut pasukan wajib militer tersebut kembali. Lebih dari itu, Putin pun juga akan menjadi kambing hitam atas penyanderaan yang dilakukan oleh Ukraina. Melihat kerentanan itu, Ukraina pun memanfaatkan sandera tersebut untuk menekan Rusia hingga mendorong Kremlin untuk duduk di meja negosiasi. Namun bukannya menekannya, Ukraina malah membawa Rusia ke babak baru dengan perang yang lebih parah lagi. Terbukti dari kabar yang tersebar, Rusia mulai bergerak dengan membombardir wilayah Kursk yang kini diduduki oleh Ukraina. Ini menjadi pertanda bahwa Rusia tidak akan mengambil jalan negosiasi dengan Ukraina. Ditemukan Angkatan Udara Rusia menggunakan jet tempur Sukhoi Su-34 besutan negeri beruang merah tersebut untuk membombardir wilayah Kursk. Pengerahan jet tempur ini tentu terbilang cukup tepat, karena Sukhoi selaku produsen memang merancang Su-34 untuk menjadi pesawat tempur pembom, membuatnya cukup bisa diandalkan untuk membombardir pasukan Ukraina di wilayahnya. Di sisi lain, pengerahan Su-34 ini memicu beberapa pengamat untuk kembali membahas keandalan dari sebuah jet tempur supersonik segala cuaca ini. Karena pada dasarnya jet tempur peninggalan Uni Soviet itu memang menjadi ancaman besar bagi Ukraina jika dikerahkan oleh matra udara Rusia. Salah satu buktinya adalah di bagian kokpitnya yang diklaim menggunakan lapis baja, sehingga membuat pilot dan co-pilot akan tetap aman meskipun sedang diserang oleh senjata mesin dari musuh.
Su-34 didukung dengan sepasang mesin jet turbofan Sarton AL-31 FM1, memberikan jet tempur ini kecepatan maksimum hingga Mach 1,8 atau sekitar 2.222 km per jam pada saat membawa senjata lengkap. Mesin jet turbofannya tersebut juga tentunya akan menghasilkan tenaga yang cukup besar hingga membuat Su-34 mampu terbang di ketinggian 56.000 kaki di udara. Dan lagi, meskipun tenaga yang dihasilkan cukup besar, Su-34 ini masih tetap mampu menghasilkan jangkauan jelajah hingga 4.000 km dalam kondisi sedang membawa persenjataan penuh. Ini tentu memberikan kemampuan taktis bagi pasukan matra udara Rusia untuk menyerang wilayah Ukraina. Belum lagi ketika sedang tidak membawa persenjataan, jet tempur ini dikabarkan mampu untuk melakukan manuver hingga 9G di udara. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi para pilot untuk menghindar dari kejaran jet tempur maupun rudal yang menyasarnya. Dengan kemampuannya ini, Su-34 masih memiliki keunggulan di lini persenjataan. Setidaknya jet tempur milik negeri beruang merah ini memiliki 12 hardpoint yang disebut-sebut cukup mampu membawa amunisi seberat 12 hingga 14.000 kg. Ini memungkinkan Su-34 membawa berbagai amunisi seperti roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, hingga rudal jelajah. Begitupun dengan berbagai jenis bom yang bisa dibawa oleh Su-34 termasuk glide bomb. Dalam serangannya ke Kursk, jet tempur Su-34 yang dikerahkan Rusia dikabarkan menjatuhkan glide bomb untuk menyerang pasukan Ukraina. Glide bomb sendiri sejatinya hampir mirip dengan rudal terarah, namun bedanya rudal akan melesat dengan cepat ke target. Berbeda dengan glide bomb yang memanfaatkan siripnya untuk memberikan lintasan terbang. Dengan kemampuan ini, glide bomb dapat dikerahkan dari jarak jauh tanpa harus mengekspos Su-34 ke musuh. Keunggulan dari glide bomb ini juga karena tanda radar yang sangat kecil dan waktu terbang yang singkat, sehingga membuat rudal pencegat akan sulit untuk melumpuhkannya. Maka tidak heran jika Rusia memanfaatkan glide bomb untuk melancarkan serangan balasan ke Kursk untuk memukul mundur pasukan Ukraina. Dan sepertinya Su-34 tersebut dikolaborasikan dengan glide bomb terkenal Rusia bernama PBK-500 Utrail. Dengan berat mencapai 540 kg, tentunya bom ini akan menghasilkan daya ledak yang sangat-sangat besar. Belum lagi dengan kemampuannya yang dapat dijatuhkan di ketinggian 14 km, membuatnya mampu mencapai target meskipun berada di jarak 30 hingga 50 km. Namun hal yang terbilang cukup luar biasa dari glide bomb ini karena bom drill dilengkapi dengan sistem identifikasi kawan atau lawan dan tindakan pencegahan elektronik yang membuatnya tahan terhadap gangguan dan deteksi radar. Perpaduan apik antara glide bomb, PBK-500 Utrail, dan Su-34 memang cukup luar biasa. Apalagi Su-34 ini bukan hanya dirancang untuk handal di medan perang, tapi juga nyaman bagi para penumpang. Salah satunya adalah kedua pilot duduk berdampingan, sehingga pilot atau komandan di sebelah kiri dengan navigator dan operator senjata di sebelah kanan. Membuat pengoperasiannya akan lebih mudah bagi co-pilot pada saat di udara. Selain itu, hal tersebut juga memberikan kelebihan untuk memangkas biaya produksi karena tidak diperlukan lagi instrumen duplikat untuk setiap pilot. Belum lagi dengan sistem tekanan udara dari jet tempur Su-34 ini memungkinkan operasi hingga di ketinggian 10.000 meter atau sekitar 32.800 kaki di udara tanpa menggunakan masker oksigen. Selain itu, dengan ruang kokpit yang cukup lega, membuat berbagai fasilitas memungkinkan untuk dipasang di dalam Su-34 ini. Terbukti dari informasi yang tersebar bahwa pilot jet tempur ini bisa berdiri dan bergerak di kabin selama misi panjang. Bukan hanya itu, ruang antara kursi memungkinkan mereka untuk berbaring jika perlu. Bahkan yang paling unik adalah Su-34 memiliki sebuah toilet, urinoir genggam, dan dapur termos.